Shin Tae-yong diprediksi akan mengusung taktik menyerang kala berhadapan dengan Cina. Sisi sayap yang dihuni oleh Eliano Reinders dan Calvin Verdong bakal diandalkan untuk membantu lini serang. Keduanya coba memanfaatkan kelemahan skuad naga yang saat ini menjadi tim dengan pertahanan terburuk di grup C. Seandainya meraih poin penuh, skuad Garuda bakal memutuskan rekor buruk selalu gagal menang saat berhadapan dengan Tiongkok. Cetak Gol coba merangkum cara Indonesia menang kontra Cina sebagai berikut. Ambisi hapus kutukan buruk lawan Timnas Cina. Timnas Indonesia bersiap menghadapi Cina dengan semangat dan motivasi tinggi. Skuad Garuda dinilai akan melampiaskan rasa kekecewaan usai gagal menang kontra Bahrain. Shin Tae-yong selaku pelatih sudah melakukan persiapan serius demi menyambut laga. Bahkan para punggawa Garuda sudah tiba lebih awal di Qingdao dibandingkan skuad negeri tirai bambu. Langkah ini dilakukan oleh PSSI untuk memastikan para pemain bisa maksimal saat pertandingan. Keseriusan skuad tanah air sampai membuat media lokal Tiongkok kaget. Salah satunya ada media Sohu yang iri dengan kesungguhan anak asuh Shin Tae-yong. Secara mengejutkan, tim tamu Indonesia sudah tiba di Qingdao setengah hari lebih cepat daripada timnas Cina yang merupakan hal langka dalam agenda internasional. Tulis Sohu. Hal ini wajar karena Indonesia menargetkan poin penuh di laga nanti. Seandainya bisa meraih poin, kesempatan skuad Garuda menjaga asa di Piala Dunia 2026 masih terbuka. Shin Tae-yong sendiri punya target besar untuk membawa pasukan tanah air finish di 4 besar grup C. Ini realistis, jika kami bisa mengalahkan Cina, itu berarti kami bisa masuk ke posisi 3 atau 4, terang Coach Shin. Sejauh ini skuad Garuda masih belum aman setelah menjalani 3 laga. Indonesia masih bertengger di peringkat kelima klasemen dengan raihan 3 poin. Kemenangan atas Cina dinilai akan menjadi kado manis bagi Coach Shin Tae-yong. Mantan pelatih Seongnam Il-hwa ini baru saja berulang tahun ke-54 pada 11 Oktober yang lalu. Selain itu, Coach Shin juga berpeluang mematahkan rentetan hasil buruk saat berhadapan dengan skuad naga. Dari 17 pertemuan yang sudah dimainkan, Indonesia baru meraih 1 kemenangan saja. Sementara itu, Cina berhasil mendominasi dengan mengantongi 11 kemenangan. Secara psikologis dan hitung-hitungan matematis, timnas Indonesia lebih diuntungkan daripada Cina. Pasalnya, tim Dragon tengah terpuruk di dasar klasemen dengan 0 poin. Nasib sial anak asuh Branko Ivankovic makin lengkap dengan absennya beberapa pilar andalannya. Sebut saja Si Weneng, Lilei, Wulei, hingga Alan Carvalho. Keempatnya baru saja dikonfirmasi nggak bisa bertanding karena masih berkutat dengan cedera. Absennya Wulei menjadi salah satu keuntungan besar bagi skuad Garuda. Pasalnya, top skor sepanjang masa Cina ini sempat sengaja dipinggirkan kontra Australia. Dirinya diberikan waktu untuk memulihkan kondisi cederanya agar siap di laga kontra Indonesia. Dituntut menyerang sejak menit pertama. Timnas Indonesia diprediksi sudah menyiapkan taktik terbaik guna mengalahkan Cina. Shin Tae-yong diprediksi akan bermain menyerang mulai dari menit pertama. Skuad Garuda dinilai kerap kali lambat panas ketika bermain di babak pertama. Akibatnya pasukan tanah air sering tertekan menghadapi serangan lawan. Kekurangan ini terlihat jelas saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Di pertandingan tersebut terlihat skuad Garuda sangat tertekan di awal babak pertama. Anak asuh Shin Tae-yong kesulitan hingga hanya dapat menguasai bola sebesar 44%. Kekurangan ini harus diatasi saat menghadapi Cina yang kerap tampil ganas di babak pertama. Terlihat dari skuad naga yang seringkali mencetak gol di awal babak pertama. Pada laga melawan Arab Saudi, Cina berhasil mencetak gol lebih dulu lewat gol bunuh diri dari Ali Lajami. Selain itu, skuad Panda juga berhasil membuat panik publik Australia dengan mencetak gol terlebih dulu. Meski begitu, Cina juga punya kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia.
Salah satunya adalah anak asuh Branko Ivankovic yang kerap kali kecolongan di akhir babak kedua. Terlihat dari Arab Saudi dan Australia yang membungkam mereka dengan gol di menit ke-90. Kekurangan di lini pertahanan sampai membuat Cina menjadi tim terburuk di ronde ketiga. Skuad Panda harus meratapi nasib menjadi tim dengan kebobolan terbanyak dengan 12 kali kemasukan. Buruknya lini pertahanan ini bisa menjadi celah bagi Tom Haye untuk mengatur tempo permainan timnas Indonesia. Sintayong bisa memerintahkan anak asuhnya untuk bermain 1-2. Pengamat sepak bola Indonesia yakni Gus Nul yakin percaya skema umpan pendek mampu membawa Indonesia menang. Cara bermain padat merayap dengan bola pendek sudah terbukti bisa menghasilkan gol. Karakter ini seharusnya bisa dimatangkan karena sangat efektif, ujar Gus Nul yakin. Laga ini juga menjadi kesempatan besar bagi skuad Garuda mencetak banyak gol. Ragnar Oratmangun diprediksi akan kembali tampil ganas di depan gawang Cina. Ex pemain Groningen ini memiliki statistik gemilang ketika bermain di kandang musuh. Wahaji berhasil menyumbangkan 2 gol dan 1 assist untuk tim nasional Indonesia. Memanfaatkan kemampuan Eliano menyisir bek sayap. Sintayong diprediksi akan memasang Eliano Reinders sebagai starter di sektor bek sayap kanan. Pemain dari PEC Zwolle ini berhasil memukau pelatih asal Korea Selatan dengan penampilannya. Ditambah lagi, Sandy Walsh diprediksi menepi karena mengalami cedera ringan. Sintayong langsung mengungkapkan gangguan yang dialami pemain Kiwi Mikelen tersebut. Selain Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan, para pemain timnas Indonesia lainnya baik-baik saja, ujar pelatih 54 tahun tersebut. Kesempatan ini dinilai nggak akan disia-siakan oleh Eliano Reinders. Bek berusia 23 tahun ini memiliki banyak keunggulan yang bisa dijadikan senjata rahasia. Pemain PEC Zwolle ini terkenal dengan kecerdasannya dalam membawa bola. Selain itu, Eliano juga terkenal dengan penempatan posisi dan visi bermainnya. Keunggulan tersebut langsung terlihat di laga debutnya melawan Bahrain. Dirinya berhasil memukau banyak pihak meskipun masuk dari bangku cadangan. Eliano terlihat lihai dalam membawa bola dan mampu menghadang hujan serangan skuad Mutiara Teluk. Padahal pemain kelahiran Amersfoort ini kalah postur dengan pemain Bahrain. Footmob mencatatkan kalau Eliano sukses mencatatkan 2 sapuan di laga tersebut. Bek kelahiran Tampere ini juga mencatatkan 73% operan sukses. Selain jago bertahan, Eliano juga terbukti jago dalam membantu lini serang. Bek keturunan Ambon ini kerap kali terlihat membantu serangan PEC Zwolle. Apalagi Eliano punya bakat untuk bermain di berbagai posisi mulai bek hingga winger. Kemampuan sebagai pemain serba bisa ini dinilai bisa menambahkan variasi serangan Sintayong. Tetap rapatkan barisan, manfaatkan duet Idzes Hilgers. Timnas Indonesia akan mengandalkan Messi Hilgers sebagai sosok kokoh di lini pertahanan. Bek FC20 ini berhasil membuat penyerang Bahrain frustasi. Bek berusia 23 tahun ini terkenal dengan keunggulan setiap berduel dengan pemain Bahrain. Hilgers menjadi pemain yang paling sering memenangkan duel di pertandingan sebanyak 8 kali. Apalagi Hilgers juga berani tampil agresif melawan punggawa Bahrain. Dirinya berani mengambil resiko dengan kemampuan tackle-nya guna mematahkan serangan. Kemampuan Hilgers makin bersinar karena ditandemkan dengan J. Idzes. Kapten tim nasional Indonesia ini berhasil mengomandoi kokohnya lini pertahanan skuad Garuda. Belum lagi Bang Jai juga menjelma menjadi jimat keberuntungan bagi Indonesia. Pasalnya tiap kali dirinya main, skuad Garuda nggak pernah menelan kekalahan. Selain itu, bek Venezia ini terkenal dengan ketenangannya saat menjadi kapten. Terlihat dari dirinya yang kerap kali menenangkan punggawa Garuda saat dicurangi di laga kontra Bahrain. Kekuatan kokoh pertahanan Indonesia juga ditambah dengan hadirnya sosok Rizky Ridho. Bek 22 tahun ini berhasil tampil gemilang di laga kontra Bahrain meskipun masuk sebagai pemain pengganti. Dilansir dari Footmob, bek Persija Jakarta ini berhasil menang di 4 duel. Bahkan performa apiknya sampai mendapatkan pujian dari Kevin Dix.
Hal ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir saat diwawancarai oleh staf PSSI. Kevin Dix mau berbicara dengan Rizky Ridho mengenai kualitasnya yang seharusnya bisa bermain di klub luar negeri, ucap Pak Erick. Meningkatnya kepercayaan diri tim nasional Indonesia. Timnas Indonesia terbang ke Cina dengan misi mencuri 3 poin pertama di ronde ketiga. Skuad Garuda Nusantara wajib menang untuk menjaga asa di ronde ketiga. Anak asuh Sintayong datang ke Qingdao dengan kepercayaan diri yang tinggi. Pasalnya, skuad Garuda menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan di ronde ketiga. Saat ini hanya ada 6 tim termasuk Jepang dan Korea Selatan yang juga belum tersentuh kekalahan. Pencapaian tersebut sampai mendapatkan pujian tinggi dari ESPN. Media ini menyebut Indonesia menjelma menjadi kuda hitam di ronde ketiga kualifikasi. Faktanya, Indonesia sekali lagi terbukti sangat sulit dikalahkan bahkan dengan status mereka sebagai underdog, tulis ESPN. Kemenangan kontra skuad Panda juga akan memperpanjang rekor nggak terkalahkan Indonesia. Selain itu, kemenangan kontra Cina juga berpotensi mendongkrak posisi skuad Garuda. Anak asuh Sintayong kemungkinan besar akan merangkak ke posisi kedua klasemen grup C. Namun di laga lainnya Jepang harus menang melawan Australia. Laga Arab Saudi melawan Bahrain juga harus berakhir imbang guna memuluskan langkah Indonesia. Selain itu, kemenangan kontra Cina menjadi modal berharga di laga selanjutnya. Pasalnya, anak asuh Sintayong akan menghadapi Jepang di bulan November. Skuad Samurai Biru menjelma menjadi negara yang paling superior di kualifikasi Piala Dunia. Skuad besutan Haji Memoriasu ini belum pernah kalah semenjak bermain di ronde kedua. Negeri Matahari Terbit juga menjadi tim yang paling produktif dengan mencetak 38 gol dari 9 laga. Meski begitu, timnas Indonesia akan tampil habis-habisan untuk mengejutkan Jepang. Belum lagi, skuad Garuda Nusantara juga kedatangan Kevin Dix sebagai amunisi baru. Bek dari FC Copenhagen ini melengkapi jajaran bek kelas Eropa milik skuad Garuda. Apalagi naturalisasi dari Kevin Dix juga dipercepat PSSI untuk bisa debut di laga kontra Jepang. Itulah ulasan cara Indonesia menang melawan tim nasional Cina. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda mampu mencuri 3 poin dengan taktik menyerang Sintayong? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.